Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana karena rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kita bisa berkumpul di majelis yang insya Allah berbarokah ini. Amin. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang beneran, yakni ad-dinul Islam. Saya di sini akan menyampaikan sebuah pidato yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua yang berjudul Menyambung Tali Silaturahmi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menekankan pentingnya silaturahmi dalam banyak hadis. Salah satu hadis yang sangat masyhur adalah yang dirawatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yaitu makana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah, yang artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia menyambung tali silaturahmi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pentingnya silaturahmi tak hanya sebatas hubungan antara keluarga, tetapi juga mencakup hubungan dengan tetangga, teman, masyarakat luas. Beberapa manfaat dari silaturahmi yang dapat kita rasakan sekarang antara lain yaitu memanjangkan umur dan meluaskan rezeki. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Man ahabba ayyub satalahu fi rizkihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimah," yang artinya barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka semua tali silaturahmi. Lalu manfaat silaturahmi yang kedua adalah menghapus dosa. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, silaturahmi itu menambah umur, menambah kebaikan dan menghilangkan kesusahan. Lalu manfaat silaturahmi yang ketiga adalah menjaga keharmonisan sosial. Silaturahmi itu membantu menjaga hubungan baik dengan sesama, mengurangi konflik dan memperkuat rasa persaudaraan. Ketika rasa harmonis terjalin, maka masyarakat akan hidup lebih damai dan sejahtera. Lalu manfaat silaturahmi yang terakhir yaitu memperoleh pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah yang kita jalani untuk menyambung tali silaturahmi merupakan amal kebaikan yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu sangat mencintai hambanya yang menjaga tali persaudaraan. Sebanyak apapun amal kita di dunia, kalau kita tidak menjalin tali silaturahmi, maka la yadkhulul jannah, kita tidak akan masuk surga. Oleh karena itu, mengapa daging kurban dibagi menjadi 3? Sepertiga pertama untuk orang yang berkurban, lalu sepertiga lagi untuk orang kaum fakir miskin, lalu sepertiga untuk sanak saudara, tetangga, dan kerabat yang lain. Sepertiga yang pertama itu didapatkan oleh orang yang berkurban. Wajar jika dia mendapatkan, karena kan dia yang membeli hewan kurbannya, dia yang mengeluarkan uang untuk berkurban, jadi dia pantas mendapatkan hak tersebut. Lalu kaum fakir miskin, mereka untuk makan sehari-hari pun mereka tidak mampu, jadi mereka berhak mendapatkan daging kurban tersebut. Lalu yang sepertiga untuk kerabat, kenapa mereka mendapatkan? Untuk apa mereka dapat? Padahal banyak dari mereka yang lebih mampu dari kita, bahkan banyak dari mereka yang lebih kaya, lebih bisa membeli apapun daripada kita. Tanpa demikian, karena Allah ingin kita menyambung tali silaturahmi. Banyak orang yang bersedekah, tapi banyak orang yang tidak sanggup memaafkan kesalahan orang lain. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Silman qata'aka," sambunglah tali silaturahim pada orang yang pernah memutuskan tali silaturahmi kepadamu. Jangan dipotong hadis ini. Jika hadis ini hanya di
diberitahukan sambunglah tali silaturahim itu mudah sekali untuk menyambung tali silaturahmi. Tapi jika untuk menyambung silaturahmi untuk orang yang memutus hubungan dengan kita itu sangatlah susah. Lalu apa hubungannya takwa dengan berkurban? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima kurban seseorang kecuali dari orang yang bertakwa saja. Hal ini pernah terjadi pada zaman Qabil dan Habil. Qabil berkurban, Habil juga berkurban, tapi kurban Habil diterima dan kurban Qabil ditolak. Mengapa demikian? Qabil pun marah karena kurbannya tidak diterima. Dia bertanya kepada Habil, "Kenapa kurbanku tidak diterima?" Habil menjawab dan diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, "Innama yuqbalullahu minnal muttaqin." Allah hanya menerima kurban dari orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa tersebut? Orang yang bertakwa yaitu orang yang mampu meredam amarah, menahan gejolaknya. Orang yang kuat itu bukan orang yang kuat adu panco, orang yang kuat dalam berkelahi, dan yang lain sebagainya. Tapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menguasai hawa nafsunya. Jangan pernah bangga dengan kurbanmu, jangan bangga dengan sedekahmu yang banyak sampai menghabiskan hartamu kalau masih belum mampu memaafkan kesalahan orang lain. Hadirin yang berbahagia, marilah kita jadikan silaturahmi sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Mulailah dari hal-hal sederhana seperti mengunjungi keluarga yang sakit, lalu menelpon kedua orang tua, menjenguk tetangga yang sedang sakit, atau sekedar berbincang dengan teman lama, atau bahkan bisa hanya dengan tersenyum. Dengan demikian, kita tidak hanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga memperkuat persaudaraan dan menciptakan masyarakat yang harmonis dan penuh dengan rasa kasih sayang. Selain itu, marilah kita juga berusaha untuk tidak memutuskan tali silaturahmi walau terkadang ada perbedaan pendapat atau bahkan ada berbagai konflik yang mengganggu kehidupan kita sehari-hari. Hendaknya kita berusaha untuk mengatasinya dengan bijaksana dan penuh dengan kasih sayang. Ingatlah selalu bahwa memutuskan tali silaturahmi merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, marilah kita berselawat bersama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bil zalimin wa akhrijna min baini salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bil zalimin wa akhrijna min baini salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Hadirin yang berbahagia, marilah kita jadikan silaturahmi sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Mulailah dari hal-hal yang sederhana, seperti mengunjungi keluarga yang jauh maupun yang dekat, lalu menelpon kedua orang tua, menjenguk tetangga yang sedang sakit, atau sekedar berbincang dengan teman-teman lama, atau bahkan hanya dengan senyuman. Dengan demikian, kita tidak hanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga memperkuat ikatan persaudaraan dan menciptakan masyarakat yang harmonis dan penuh dengan kasih sayang.
Selain itu, marilah kita juga berusaha untuk tidak memutuskan tali silaturahmi, walaupun terkadang ada perbedaan pendapat atau bahkan konflik. Hendaknya kita berusaha untuk mengatasinya dengan bijaksana dan penuh dengan kasih sayang. Ingatlah selalu bahwa memutuskan tali silaturahmi merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, marilah kita bersolawat bersama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bidzalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bidzalimin. Wa akhrijna min baini salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bidzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bidzalimin wa akhrijna min baini salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bidzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bidzalimin wa akhrijna min baini salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Apabila ada kata maupun perbuatan yang baik yang saya sengaja maupun yang tidak saya sengaja, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Undur maqala wala tangdur maqala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.